Bismillahirrahmanirrahim. Di antara hal yang diharamkan bagi orang yang tidak berwudu adalah membawa mushaf Al-Quran. Dan ini disebutkan oleh para ulama, dalilnya adalah qiyas terhadap menyentuh mushaf Al-Quran. Dan menyentuh mushaf Al-Quran hukumnya haram bagi orang yang tidak berwudu berdasarkan ijma' sukuti di kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, di mana sejumlah sahabat diantaranya Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Salman Al-Farisi dan selainnya ya berpendapat akan haramnya menyentuh mushaf bagi orang yang tidak berwudu, dan tidak diketahui ada seorang pun sahabat yang menyelisih pendapat mereka sehingga ini menjadi ijma' sukuti. Nah, para fuqaha rahimahumullah taala mengatakan bahwa illat sebab pengharamannya adalah ta'zim, menghormati Al-Qur'an. Menghormati Al-Qur'an. Maka orang tidak berwudu tidak boleh menyentuh mushaf Al-Qur'an. Nah, kalau menyentuh saya tidak boleh, maka membawanya ya dalam keadaan tidak berwudu lebih tidak boleh lagi. Kenapa? Karena membawa lebih berat dibandingkan sekedar menyentuh. Karena ketika dia membawa, maka selama itu dia dalam tanda kutip bersentuhan dengan mushaf dalam keadaan dia tidak suci, dan itu bukan bentuk penghormatan dan pengagungan terhadap Al-Quran. Nah, maka sudah jelas haram hukumnya orang yang tidak berwudu membawa mushaf Al-Quran. Apakah membawa langsung ataukah membawa dalam kantong atau membawa dengan tas misalnya. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana kalau yang dibawa itu selain mushaf ada juga benda yang lain? Misalnya dia bawa di tasnya ada mushaf, ada handphone, ada buku, ya ada kitab dan semacamnya. Ya, apa hukum membawa mushaf jika selain ada benda lain selain mushaf yang juga ikut bersamanya kita bawa? Nah, dalam hal ini para fuqaha rahimahumullahu taala menyatakan ini kembali kepada niatnya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa, bahwa setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka orang yang membawa mushaf Al-Qur'an beserta dengan benda yang lain, niatnya tidak lepas dari 4 keadaan. Keadaan yang pertama, dia meniatkan membawa mushafnya saja. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, dia meniatkan membawa barang lain selain mushaf saja. Misalnya ada handphone misalnya, dia meniatkan handphonenya saja, meniatkan bukunya saja, tidak meniatkan mushafnya. Keadaan yang ketiga, dia niatkan dua-duanya. Dia niatkan handphonenya atau kitabnya sekaligus mushafnya. Dan keadaan yang keempat, dia tidak niatkan dua-duanya, memutlakkan niat. Ya, dia tidak meniatkan dua-duanya. Pokoknya dia bawa saja tanpa meniatkan salah satunya. Nah, dari 4 keadaan niat ini ada perbedaan antara Al-Allamah Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Ar-Ramli. Ya. Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan 4 niat ini, 4 keadaan ini semuanya haram kecuali keadaan yang kedua, yaitu kalau dia meniatkan barang selain mushaf saja, itu hukumnya mubah, boleh. 3 yang lain hukumnya haram. Sementara Ar-Ramli mengatakan bahwa dari 4 keadaan ini semuanya boleh. Ya, 4 keadaan ini semuanya boleh seorang membawa mushaf kecuali kalau dia niatkan yang pertama, yaitu meniatkan mushaf saja. Ini hukumnya haram. 3 yang lain hukumnya boleh. Nah, ini perbedaan antara Ibnu Hajar dengan Ar-Ramli, dan manapun dari 2 pendapat ini yang dipilih enggak ada masalah insyaallah taala. Ya, wallahu alam bissawab.